nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Mas Benat. Ya, Bapak mau mengulas sebentar untuk materi yang kemarin tentang macam-macam data atau tipe-tipe data di dalam Microsoft Excel yang termasuk sebagai spreadsheet program atau data pengolah data angka, program pengolah data angka. Jadi aplikasi Microsoft Excel termasuk ke dalam program spreadsheet, yaitu pengolah data angka. Ya, untuk tipe-tipe kemarin ada 2 kriteria. Yang pertama adalah teks, yang kedua adalah numbering atau numeric angka. Jadi kalau teks yang kemarin itu adalah berbentuk teks atau huruf, datanya abjad, gambar dan sebagainya itu termasuk ya. Kemudian yang kedua adalah numbering atau angka, numeric ya bahasa Inggrisnya, yaitu data angka, di mana di data angka itu dibagi beberapa bagian. Data angka biasa 0 sampai 9, kemudian data tanggal, data apa lagi anak? Data jam atau waktu, kemudian fungsi, nah, kemudian lagi terakhir rumus ya, ada 4. Jadi angka ada 5 ya, angka, kemudian jam, tanggal, fungsi, dan rumus. Nah, itu tipe-tipe data yang ada di dalam Microsoft Excel dibagi menjadi 2 bagian besar, teks biasa, kemudian numbering dibagi menjadi 5, angka biasa, jam, tanggal, fungsi, dan rumus. Nah ya, jadi kita mau belajar yang satu-satu. Tapi sebelum itu, kita mau belajar memformat bentuk tampilan dari Microsoft Excel. Ya, Bapak mau share dulu apa yang kita pelajari hari ini. Oh ya, kemarin tugasnya masih belum ada yang mengumpulkan ya, beberapa anak belum mengumpulkan tugasnya ya. Kemudian ada tambahan lagi, berapa umurmu? Wah, ya, kemarin ada sebagian yang tidak mengerjakan itu berapa umurnya ya. Cara membuat rumusnya bagaimana ya. Bukan tahunnya tapi tanggalnya ya, lengkap. Kalau tahun saja cepat, tapi bagaimana dengan bulan dan harinya ya. Ya, Bapak mau share yang benar. Caranya bagaimana? Kelihatan ini anak-anak Excelnya? Kelihatan Microsoft Excelnya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ya. Yang kemarin, bentar Bapak besarkan dulu. Ya, biar kelihatan jelas. Ya. Ya, untuk umur gimana? Kemarin masih banyak yang salah. Lu kok nggak kelihatan berapa umurnya, kecuali tahun saja yang disebutkan, tapi Bapak minta tanggalnya juga.
Jadi hari, bulan, dan tahun. Lengkap, bukan tahun saja. Ya, misalkan tanggal sekarang. Tanggal sekarang itu, ini pakai fungsi ya. Seperti kemarin kita belajar now. Ya. Wih, salah. Now. Nah, itu fungsi. Ini adalah tanggal dan jam sekarang. Ya. Kemudian ini formatnya tanggal, bulan, tahun. Ya. Misal lahir tahun berapa? Misalkan Januari, misalkan 20 Januari, 20 Maret 06 19 ya, misalkan tahun 99 ya. Kalian tahun berapa rata-rata? Anak-anak tahun berapa kalian lahir? Saya 7, Pak. Saya 7. 2007. 2007. Oh, 2007. Saya 8, Pak. 2008, Pak. 8, Pak. Wih, wah ya. Ya, misalkan ini ya. Tanggal sekarang, tanggal lahir, ya, tanggal lengkap ya maksudnya ya. Cari rumusnya bagaimana? Sama dengan dulu, tanggal sekarang dikurangi tanggal lahir, enter. Ya, kok Pak, kok bentuknya seperti ini? Ini menghasilkan jumlah hari. Jumlah hari, ya. Jadi kalau mau rubah menjadi tahun, berarti dibagi berapa? Ayo, ini hari. Berapa tahun ini? Dibagi menjadi berapa? Ayo. 365 hari. Iya. Jadi ditambah rumusnya di sini. Ini dikerjakan dulu. Hasil pengurangannya. Baru hasilnya ini dibagi dengan 365 hari. Nah, itu mencari berapa tahun itu jumlah harinya. Harus dibagi 1 tahun itu 365. Ya, 21 tahun. Ini sisanya adalah jumlah harinya. Menguranginya pakai ini. Ya, 9 hari. Nah, 21 tahun lebih 9 hari. Itu caranya Nana, ya. Jadi ada rumusnya seperti ini. Berapa sisa harinya di situ? Ini dihasilkan jumlah hari, kemudian dibagi menjadi 365 hari dalam 1 tahun. Nah, begitu caranya, ya. Tidak langsung dibagi, tapi berapa itu kan di hasilnya, jumlah tahunnya, begitu. Nah, berarti ya. Ya, siapa ini? Timothy. Ada yang ditanyakan anak-anak? Membuat rumus ya, jangan lupa fungsi matematika yang penting itu adalah tanda kurungnya. Ya, tanda kurung itu yang penting. Nah, ya. Tanda kurung itu yang penting. Nanti operasi matematika mana dulu yang harus dikerjakan? Nah, ada level-level, ada tingkat-tingkatannya. Jadi yang pertama kali dikerjakan sama komputer adalah tingkat pertama itu apa dulu kira-kira? Yang dikerjakan sebuah rumus matematika. Misalkan ada perkalian, jumlah, kurang, bagi, dan sebagainya. Itu ada satu di dalam satu deret. Apa dulu yang dikerjakan? Pembagian, penjumlahan, atau bagaimana? Perkalian sama pembagian dulu. Ya? Tuh, ya kok dua-duanya dipilih? Ya pilih salah satu. Perkalian dahulu. Ya? Perkalian dulu?
Dalam tanda kurung dulu. Ya. Terus? Lalu perkalian dan pembagian. Ya. Terus? Ada lagi? Penambahan dan pengurangan. Ya. Jadi yang dikerjakan dulu adalah tanda kurung. Nah, tanda kurung dulu. Baru di situ dicari apakah ada perkalian atau pembagian. Urutannya ya. Kalau nggak ada, apakah ada penjumlahan dan pengurangan? Nah, itu urut-urutannya ya. Jadi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Ya, nanti kita bisa buktikan. Betulkah itu Pak? Ya kerjakan saja. Gunakan di Excel. Nah, buktikan. Ya, kalau nggak ada tanda kurung, kira-kira berapa hasilnya? Nah, ya, apakah betul? Atau terserah kalian ngitungnya atau komputer yang ngitung. Berarti yang ngerjakan mana dulu? Perkalian atau pembagian? Penjumlahan atau pengurangan? Nah, mengerti ya? Jadi itu operasi matematikanya. Tapi kalau ada tanda kurung, berarti itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Mengerti ya anak-anak ya? Itu bocoran untuk matematika. Tapi di Excel juga. Oh ya, Bapak minta ini buku cetaknya diambil, jangan lupa ya. Buku cetak. Mana nggak kelihatannya buku cetak? Ya, tugasnya ada di situ semua. Oke, berikutnya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Kalau nggak ada, Bapak lanjut. Yaitu membuat selnya atau mengatur bentuk-bentuk sel atau membuat seperti kalau buka kalian halaman 74 di buku cetak itu tugasnya nanti di situ ya, membuat tabel kosong. Tapi itu nanti berlanjut diisi ya. Tapi kita mau belajar membuat tabelnya dulu. Gimana caranya gabung-gabungkan begitu ya. Nah, coba sebelum Bapak kita membuat halaman 74, kira-kira di situ yang harus digarisi ya, nanti digarisi. Kalau dilihat tidak dikerjakan di Excel, nah, berapa kolom dan berapa baris itu waktu kita mengerjakan itu? Siapa yang tahu? Tahu kolom itu yang mana, baris yang mana? Tahu? Ya. Ada yang tahu? Usah lu butuh paketan lu. Usah. Bentar ya anak ya. Terima kasih Mas Jeff. Ada? Kalau enggak, lanjut. Ya. Nah, untuk membuat format sel seperti ini, kita mau belajar format sel. Nah, masing-masing A dan B ini namanya kolom, anak-anak. Kalau lupa ya, 1, 2, 3 dan seterusnya ini baris. Ya, jadi masih ada batas-batasnya, ini bisa digeser-geser seperti ini. Ya, kemarin kan sudah belajar. Enggak satu-satu juga bisa, diklik begini. Oh ya, ini pakai yang ada di komputer ya, Microsoft Word, bukan Google Sheet. Ya.
Langsung diblok begini, langsung digeser begini, langsung sama ukurannya. Atau di menu format, ya, kayaknya sudah kemarin ya. Mana ini? Nah, kolom wide, lebar, 4. Nah, seperti itu ya. Ini Microsoft Word, ini Microsoft Excel. Kelihatan ini anak-anak? Kok Bapak belum ngecek? Kelihatan? Ada jempol. Kelihatan apa enggak ini Excel-nya? Ya. Kelihatan, Pak. Ya. Kemudian di situ ada, sambil lihat bukunya halaman 74 ya. Itu yang paling enggak ngerti itu adalah kolom nilai. Ya. Jadi Bapak ini nomor, NIM, NIS, kemudian Bapak tulis saja ya, nomor, NIS, nama, nilai. Nah, nilai. Kemudian jumlah, rata-rata, terus ranking. Nah, ya. Nah, ini yang agak ini kita belum tahu ya. Nilai ini ada 3 kolom. Nah, Bapak yang ini Bapak geser saja. Nah, di bawahnya nilai ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Bapak kecilkan lagi. Ada 4. Ini digeser 1. Nah, ini kemudian ini ada di bawahnya bin mat, kemudian IPA big, IPA dan big. Nah, ini ya. Ini namanya menggabungkan, gabung begini. Namanya merger ya. Kalau di sini kalau pakai Microsoft Word di komputer ini langsung diklik kanan, mungkin ada ini merger. Oh, tidak ada. Tidak ada. Cari di menu home. Kemudian di sini merger. Nah, ini. Ikonnya bentuknya seperti ini. Merger, merge, cell and center, menggabungkan dan mengumpulkannya ke tengah, ya tulisannya. Kelihatan? Klik. Nah, langsung kolom yang kolom yang kita ginikan tadi kita blok, langsung kita merge. Nah, ini kita gabung, ini gabung. Jadi kolom yang ini digabung jadi 1. Namanya yang paling depan. Nah, ini namanya D6. Yang paling depan. Ini juga D1. Bukan G1, bukan. Tapi kolom yang paling depan yang ditanya. Jadi mergernya ini adalah nama kolom yang paling depan, baris yang paling pertama. Nah, ini D1. Kalau semua begini Pak, nah ini kira-kira apa namanya selnya? Merger lagi. Nah, jadi yang bernama merger ini selnya adalah D6 juga. Jadi ini pojok ini yang dikasih nama. Ya, jadi kolom-kolom ini, baris ini dikelompokkan jadi 1 bernama kolom pertama, baris pertama. Ya, ini namanya D6. Mengerti ya? Bukan yang terakhir atau yang di tengah, tapi yang pertama. Kolom dan baris pertama. Mengerti ya? Mengerti anak-anak ya?
Kalau menghilangkan, mengembalikan, ya di unmerge saja. Ini ada tulisan unmerged cell. Mengembalikan semua. Nah, seperti itu. Mengerti anak-anak? Merge itu gabungnya boleh baris, boleh kolom. Nah, terserah. Kalau begini, nomor baris 1 dan 2 harus di merge. Nah, seperti ini. Merge. Nama, merge. Ini juga jumlah, merge. Rata-rata, ini juga di merge. Ranking, barisnya di merge juga. Seperti itu. Nah, kelihatan. Ya. Oke, kelihatan. Nah, ya. Coba kok ada di bawah ini bentuk hurufnya. Langsung di center begini. Ini ada formatnya center. Ini center. Nah, center semua. Ini kolomnya boleh disamakan. Nah, seperti itu. Kelihatan. Bisa anak? Oh, ini kok ketutupan. Ini di wrap text. Teksnya langsung ini. Ya, wrap text. Klik. Nah, jadi rata-rata. Jadi tulisannya nggak ketutupan sama bingkai garisnya. Nah, begitu anak-anak. Hasilnya langsung dikotai begini. Ini namanya bingkai atau border. Nah, klik or border. Nah, oke. Kemudian dikasih warna, jangan lupa. Ting. Nomor. Misal ini kasih warna, ya. Nama. Kasih warna. Terserah kalian. Oke anak-anak, ada yang ditanyakan? Cepat saja ya. Nanti diputar-putar videonya Bapak record ini. Ada yang mau ditanyakan? Jadi harus kita materinya membuat tabel seperti ini. Materinya menambah, memformat selnya. Merge ya. Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya merge, gabung. Menggabung. Ya. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Bisa semua ini? Oke ya? Jadi kalau tidak ngerti videonya diputar-putar. Tidak apa-apa, di situ videonya Bapak sama dower, tidak apa-apa. Ya, nggak akan protes diputar-putar videonya. Oke, ada pertanyaan? Oh ya, berikutnya di situ di buku, ya di buku cetak di situ ada barcode scan me. Kemarin HP-nya ada installan record scan me enggak? Namanya QR aktif. Ada enggak? Sudah diinstal belum? Sudah, Pak. Ya, jadi di situ ada mode scan me. Ya, di scan saja pakai QR barcode itu aktif. Nanti muncul pembelajaran atau soal atau keterangan. Ya, kalau kalian tidak ngerti, kalau ada mode barcode scan nih, ya di scan saja nanti muncul keterangan. Oke, begitu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tunggu. Tidak ada? Ya, kerjakan halaman 74. Bapak sudah sediakan tempatnya, kalian tinggal copy paste ya di situ atau kalian mengerjakannya di situ. Ya, di lembar LK-nya ya, di lembar LK. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya sudah. Bapak tunggu. Nanti kita masuk lagi jam setengah 10 kurang 10 kurang 10.
masuk meet lagi, kita tutup pertemuan hari ini. Mengerti? Nanti kerjakan di LK format cell, ya, copy paste di situ boleh, atau langsung mengerjakan di situ juga boleh, bisa semua. Pakai Google Sheet, Bapak sudah sediakan Google Sheet itu. Kalian tinggal mengerjakan di situ boleh, pakai Google Sheet, pakai Microsoft Excel, nanti di copy paste di situ juga bisa. Mengerti anak-anak? Oke? Di scan me juga bisa langsung dikirim ke LK-nya Bapak itu. Bisa itu copy paste. Disimpan di situ. Sudah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, boleh dikerjakan. Boleh ditinggal kelasnya. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan, boleh di meet. Kok di meet? Boleh di kelas. Ya. Grup kelas. Tanyakan di situ sampai jam 10 kurang 10. Nanti kita masuk Google Meet lagi, kita tutup. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan anak-anak? Jadi biarkan kosong. Nggak ada, Pak. Biarkan kosong. Nanti kita belajar. Kita mau belajar cuma bikin tabelnya saja. Ya. Kalau di Google Sheet mungkin ada kesulitan. Coba kerjakan di komputer. Pakai Microsoft. Nah, mungkin gampang ya. Kalau yang punya komputer. Yang ini kesulitan kalau yang bagian menggunakan HP. Menu-menunya yang perlu dihafalkan. Tapi ya fungsinya, ya caranya, cara kerjanya sama. Cuma penempatan menu-menunya yang kita sulit mencari di mana menu ini ya, itu di HP. Ada? Ini. Pak. Oh. Pak, saya itu loh, Pak. Males buka laptop. Oh ya enggak apa-apa, dibuang saja laptopnya. Lah, saya Kasihkan Windows ke 7. yang perlu. Loh, lah laptop saya Windows 7 lah. Saya agak kebingungan gitu Ya enggak loh, Pak. apa-apa, tahu Windows 7 malah bagus daripada di atasnya. Kalau nggak mau laptop ya kasihkan ke orang teman-temanmu itu. Pak Adi seneng itu, dia main-main. Ya Lip. Ngakak. Hendom, ya Pak, Serli, Irian, kabarnya gimana? Serli sama Sela. Hendom, Nuh, hilang. Iya, Pak. Gimana kabarnya? Nah, ini kelihatan orangnya. Ya apa? Kamu satu rumah tak sama Seli, sama Sela? Satu rumah, Pak. Kalau satu rumah satu HP aja enggak apa-apa. Kalau satu-satu juga enggak apa-apa, terserah kalian. Buku paketnya sudah ya? Sudah sampai ke Irian? Apa, Pak? Buku paket sudahkah? Halo? Buku paketnya sudah? Sudah, Pak. Nah.
Dijaga baik-baik bukunya ya. Buku paketnya itu saya punya, yang Shirley punya buku paket ada di asrama, Pak. Di asrama buku paket. Tapi di Iran nggak ada. Ada, Pak. Ada, ya, dijaga ya. Punya sekolah. Ada pertanyaan itu oma atau mama? Mama kah? Ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada ya sudah. Kita sudahi saja. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, kalau bagi yang kesulitan tuh loh, contohnya orang teman kita di Irian aja sudah dapat buku cetak, itu masih di kelas itu masih banyak. Buku cetaknya siapa itu yang belum ambil? Oke, kita tutup pertemuan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan melanjutkan tugasnya, selesaikan sampai minggu depan. Ya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Selamat istirahat. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Kalau ada Terima kasih, pertanyaan Pak. di grup ya. Pak Tri, Ya. mau tanya. Hmm. Itu cara mencari rata-rata sama Kosong. ranking. Masih kosong. Belum ada. Oh, jadi cuma buat tabelnya doang ya, Pak? Iya, masa nggak bisa bikin tabel? Tabelnya doang dikasih Bisa, warna-warna. Pak. Udah selesai tapi tinggal bingung. Hah? Oh, oke. Ya. Halo, Siapa itu Cayu? Pak Tri. Aku kan Pak Tri. Terima kasih, Pak. Oh ya sama. Dadah. Dadah.